Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke bosku semuanya, hari ini kita mau ngebahas buah laptop badak punya si Asus. Dan laptop ini bro, badannya itu karena dia memang dibuat khusus untuk para pelajar dan juga para pekerja, yang dimana mereka itu butuh laptop tangguh, gak gampang bermasalah, plus garansi panjang yaitu selama 3 tahun. Nah, laptop ini tipe yang kita bahas adalah Asus ExpertBook B1402 CBA yang harganya di bawah di angka 7 juta rupiah dan punya dapur pacu Intel Core i5. Nah, mungkin sebenarnya kalau kita lihat laptop ini bro, secara spesifikasi dia itu basic. Dia pakai prosesor Intel Core i5 Gen 12, tepatnya 1235U, dan juga punya VGA Intel Iris Xe Graphics yang bisa keluar ketika kita memanfaatkan RAM-nya jadi dual channel. Nah, ini kenapa saya bilang kayak gitu bro? Karena bawaan RAM-nya laptop ini dia itu hanya 8GB DDR4, tapi dia sudah solder dan disediakan satu slot kosong. Nah, kalau teman-teman pengen si Iris Xe-nya keluar, kita harus memasakkan RAM-nya tambahan supaya Iris Xe-nya ini kerja bro dan terbaca. Selanjutnya untuk penyimpanannya laptop ini juga dikasih M2 NVMe generasi keempat di kapasitas 512GB. Cuma NVMe-nya ini bro, dia hanya satu slot aja. Jadi kalau pengen upgrade kita harus replace alias diambil bawaan, dikasih dengan kapasitas yang lebih besar. Lanjut, untuk softwarenya laptop ini tanpa Windows, makanya harganya cuma di angka 7 juta rupiah dan dikasih kelengkapan Wi-Fi 6E plus Bluetooth 5.3 dengan warna biru dongker seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat bro ya, desain laptop ini dia tuh basic, simple banget, nggak ada cakep-cakepnya sama sekali, karena cuma polos kayak gini dan di tengah itu ada tulisan logo Asus. Tapi jangan salah, si ExpertBook ini bro, dia itu punya desain tangguh sebab sudah mengantongi sertifikasi Military Grade 810H. Nah, ini yang menjadi andalan kenapa laptop ini bisa badak dan juga dikasih jaminan garansi panjang selama 3 tahun. Nah, VI untuk colokan I/O port dia itu lengkap banget bro, terbagi di sisi kanan dan juga di sisi kiri, termasuk colokan RJ45. Lalu kalau kita lihat, dia itu layarnya juga dikasih 14 in, resolusi Full HD 1920x1080, panelnya dia TN anti glare dan juga dikasih kecerahan di angka 250 nit dengan akurasi NTSC 45%. Nah, kalau kita lihat, memang ini layarnya nggak sepenuhnya oke banget bro ya. Dia memang bukan IPS, tapi nyatanya karena dia rasionya Full HD, jadinya kalau kita pakai, dia itu tetap bening dan menjaga privasi kalian kalau dipakai di ruang publik. Nah, ini malah menjadi satu kelebihan meskipun dia pakai TN. Lanjut untuk kameranya, laptop ini dikasih resolusi 720p, dia punya private shutter, tampilannya bening seperti ini, dan juga untuk daya tahan baterainya dia lumayan bro, bisa up to 5-6 jam dengan kapasitas baterai 42 Wh. Lanjut untuk suhunya, laptop ini mentok-mentoknya pas kita geber untuk kebutuhan yang berat, entah itu untuk banyak multitasking ataupun untuk aplikasi entah seperti kayak render video ataupun gambar. Nah, dia itu mentoknya hanya mencapai di angka 46 derajat Celcius. Nah, berikutnya kalau kita geser ke bagian keyboard, feel pengetikannya nyaman bro, ya cukup ekonomis, dilengkapi sama pakai warna putih, tombol power terintegrasi di bagian pojokan atas, dan yang menurut saya cukup menarik di sini adalah pengalaman penggunaan touchpadnya. Karena dia itu bisa berfungsi ganda bro, selain bisa berfungsi selainnya touchpad, nah touchpad ini bisa berfungsi sebagai kalkulator dengan cara pakai yang cukup mudah sekali. Kita tinggal tekan di pojokan atas ini selama 1 detik, ketika indikator nyala kita udah ready, bisa buat input data dalam Excel ataupun Word, dan juga bisa berfungsi langsung sebagai kalkulator. Nah, ini menarik bro, inovasi sederhana tapi bisa mempermudah teman-teman waktu ingin menginput angka-angka. Cocok nih buat teman-teman yang suka bekerja di bidang akuntansi ataupun jenisnya. Nah, misalnya kita mau compare juga, kalau ngomongin soal harga 7-8 jutaan, Core i5 di merek lain, kita udah ngasih beberapa opsi. Kira-kira min plusnya si Asus ExpertBook versus everybody, dia itu ada di mana? Pertama untuk Lenovo bro ya, kita kemarin kan ngebahas dari seri Lenovo V15 G3i AP S5 ID yang harganya di angka 8,2 juta rupiah. Nah, si Lenovo ini bro, dia kelebihannya layarnya 15 in, keyboardnya full size, dan laptop ini dia itu sudah punya software Windows Plus plus OHS. Nah, ini kalau kita lihat kelebihannya adalah layar gede sama ada softwarenya. Sementara si Asus dia itu menawarkan harga lebih murah kan cuma di angka 7 juta rupiah. Kemudian yang kedua ada HP14S DH5153TU yang dimana ini dia andalannya punya HP. Di harganya juga menurut saya nggak terlalu jauh bedanya, nggak terlalu mahal juga bro, di angka 7.999.000 rupiah.
kelebihan laptop ini dia itu memiliki software Windows sama OHS. Cuman seri ini bro, kalau kita lihat penyimpanannya kecil, dia cuma di angka 256 GB. Nah sementara kalau si Asus Expertbook dan juga Lenovo tadi penyimpanannya 512 GB. Lanjut yang ketiga, ada MSI Mode 14 C12MO. Nah, kalau MSI ini kekurangannya satu bro, dia itu dalamannya nggak bisa di-upgrade. Beda sama HP, Lenovo, ataupun si Expertbook karena semuanya bisa upgradable. Tapi harganya si MSI ini dia menang murah bro, cuma di angka 7,5 juta rupiah. Terus untuk yang berikutnya ada Acer Aspire AL1552 yang memiliki spek bagus. Nah, ini Ori 5 12, RAM-nya pakai 16 GB. Terus harganya juga murah 7,5, tapi dia punya software sama kayak si Asus Expertbook, nggak punya software Windows ataupun OHS. Nah, terus yang terakhir bro, kita juga mau compare nih sama punya Asus sendiri, tipe A1404ZA VIPS 552M. Nah, seri ini bro, dia itu dijual dengan harga lebih mahal, di atas 8 juta rupiah dengan kelengkapan Windows dan juga OHS, tapi tidak memiliki sertifikasi military grade 810H. Jadi kelebihannya kalau kita lihat dari semua komputer tadi, si Expertbook ini bro, andalannya adalah menang murah, terus hardware-nya bagus, punya garansi panjang selama 3 tahun. Nah, ini kalau kita lihat merek lain, rata-rata garansinya kalau nggak setahun ya cuma 2 tahun aja kawan. Nah, oke, jadi gini bro ya, kalau kita lihat mulai awal sampai akhir, kekuatan laptop ini memang tampilannya simple banget. Nggak ada cakep-cakepnya kalau kita compare sama si Asus sendiri ataupun sama merek lain. Tapi terlepas tampilannya sederhana, laptop ini badak bro. Dia pas di pabrik sana sudah melalui uji tes standar military grade yang dimana dia ada tes goncangan, tes suhu, dan juga tes sebagainya yang membuat laptop ini tahan banting, buat multitasking enak, buat pindah tempat ruangan juga enak. Mungkin musuhnya kalau kita compare sama kompetitor yang punya standar grade sama ada di Lenovo V15 tadi. Nah, cuman bedanya Lenovo V15 layarnya gede, kalau ini lebih simple dan juga punya kelebihan. Nah, touchpadnya ini bro, dia bisa kita manfaatkan sebagai numeric pad dan juga kalkulator. Nah, ini di merek lain dia itu nggak ada. Ya wis, gitu aja bro ya. Saya dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke, 7 juta dapat i5 standar military grade ini.